Halo teman-teman, masih semangat? Harus semangat ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 6 dari soal 1 sampai 5. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 6 dari soal 6 sampai 10. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Langsung saja, mari kita simak. Kita masuk sesi kedua, di mana sesi kedua ini kita akan lanjutkan dari soal nomor 6 sampai nomor 10. Oke teman-teman, di sini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 6, di sebuah kompleks perumahan akan dibangun sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 20 meter. Di dalam taman tersebut akan dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Jika bagian taman yang tidak dibangun kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp15.000 per meter persegi. Tentukan total biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam kolam di taman tersebut. Nah, di teman-teman, kita harus lebih cermat untuk memahami setiap kalimat. Nah, kalau untuk soal nomor 6 ini dapat kita perhatikan, kita harus mencari terlebih dahulu luas taman teman-teman ya. Luas taman dengan diameternya 20 meter. Oke, setelah nanti luas taman yang berdiameter 20 ini, kita akan cari luas kolam ikan dengan diameter 7 meter. Setelah nanti dapat hasil dari luas taman, akan kita kurangkan dengan luas kolam ikan, sehingga nanti kita dapat menghasilkan luas taman yang akan ditanam rumput. Oke teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti baru kita kalikan dengan harga biaya rumputnya Rp15.000 per meter persegi, sehingga nanti kita dapat menghasilkan berapa biaya total yang harus dikeluarkan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 sampai 10 kita bahas di whiteboard kita. Kita lanjutkan pembahasan latihan 6 sesi kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Soal nomor 6, di sebuah kompleks akan dibangun sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 20 meter. Di dalam taman tersebut akan dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Jika bagian taman yang tidak dibangun kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp15.000 per meter persegi. Tentukan total biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput di taman tersebut. Nah, kalau soal nomor 6 ini teman-teman soal bercerita, kita harus lebih memahami maksud kalimatnya teman-teman ya. Oke, nah kita akan mencari terlebih dahulu luas taman. Setelah itu kita akan mencari luas kolam ikan. Lalu nanti kita kurangkan untuk mencari luas taman yang akan ditanami rumput. Oke? Nah, untuk terakhir kita akan mencari biaya total untuk menanam rumput. Nah, sebelum kita mencari jawaban nomor 6, kita akan ketahui terlebih dahulu diameter taman 20 meter. Jadi diameter taman itu diameternya 20 meter. Oke? Berbentuk lingkaran. Lalu diameter kolam ikan dengan diameter 7 meter. Lalu bagian taman tidak dibangun. Kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp15.000 per meter persegi. Jadi apabila bagian yang tidak dibangun akan ditanami rumput dengan biayanya Rp15.000 per meter persegi. Lalu ditanya, berapa total biaya untuk menanam rumput? Oke, kita akan mencari luas taman dengan rumus Pi dikali R kuadrat. Nah, di sini L sama dengan Pi dikali R kuadrat, di mana jari-jarinya belum diketahui, sehingga untuk mencari luas taman akan kita bagi 2 untuk diameter taman. Oke? Nah, taman berbentuk lingkaran, diameternya 20 akan kita bagi mencari jari-jari. Nah, untuk cara membaginya, D sama dengan 20 kita pindahkan, lalu kita bagi 2 sama dengan 10 meter. Sehingga untuk R ini kita sudah dapat, kita akan masukkan ke rumusnya. L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Pi di sini kita memakai 3,14 karena 10 bukan kelipatan 7. Lalu kita kalikan 10 dikali 10 R kuadrat. Oke? Lalu kita kalikan teman-teman. 3,14 dikali 10 hasilnya 31,4. Nah, ini yang kita kalikan. Oke, hasilnya 31,4. Lalu yang 10-nya kita turunkan. Kita kalikan kembali
31,4 dikali 10, hasilnya 314 meter persegi. Oke. Nah, untuk mencari luas taman kita sudah dapat. Kita akan mencari luas kolam ikan. Oke. Diameter kolam ikan 7 meter. Nah, untuk mencari jari-jari akan kita bagi dua 7 meter ini untuk mencari jari-jari. Di sini luas kolam ikannya sudah kita jawab, kita akan terangkan. L sama dengan pi dikali R kuadrat. Di mana untuk R-nya belum ditentukan, kita akan bagi diameter 7 menjadi 3,5. Oke. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Inilah untuk jari-jari luas kolam ikan. Lalu kita masukkan ke rumusnya teman-teman. Pi dikali R kuadrat. Pi di sini kita memakai 22/7, lalu R-nya kita memakai 3,5. Oke. R kuadrat berarti kita mengalikan dengan 2 kali. 3,5 kita kalikan lagi 3,5. Nah, di sini kita sederhanakan. 7 kita bagi 7, 1. 3,5 kita bagi 7, 0,5. Oke, 0,5. Lalu 22 dibagi 1, 22 dikalikan dengan 0,5, 11. Nah, 3,5 kita turunkan, kita kalikan lagi, 11 dikali 3,5 hasilnya 38,5 meter persegi. Oke, jadi luas taman kita sudah dapat, dan luas kolam ikan kita sudah dapat. Kita akan kurangkan untuk mencari luas taman yang akan kita tanami rumput. Oke, di sini kita buat tahap selanjutnya. Luas taman yang akan ditanami rumput sama dengan luas taman dikurangi luas kolam. Oke, jadi luas taman tadi kita sudah dapat. Kita kurangkan dengan luas kolam ikan 38,5 meter persegi. Sehingga jawabannya 275,5 meter persegi. Oke, setelah dapat ini, kita akan mencari biaya total untuk menanam rumput. Oke, biaya total untuk menanam rumput, luas rumput yang ditanam akan kita kalikan dengan harga rumput. Nah, luas tamannya tadi kita sudah dapat nih teman-teman. Oke, luas tamannya akan kita kalikan dengan harga biaya rumputnya teman-teman ya, 15.000 meter persegi. Kita kalikan 275,5 dikali 15.000, hasilnya 4.132,500. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput adalah Rp4.132.500. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Ibu membeli sebuah hiasan dinding berbentuk setengah lingkaran. Panjang garis lengkung hiasan dinding tersebut adalah 110 cm. Berapakah luas hiasan dinding tersebut? Nah, di sini teman-teman, kita harus cerna dulu apa maksud dengan kalimat soal nomor 7. Oke? Di mana garis lengkung itu setengah dari keliling lengkung hiasan dinding teman-teman ya, merupakan setengah dari keliling lengkungan hiasan. Oke? Jadi di sini akan kita ketahui terlebih dahulu, hiasan dinding berbentuk setengah lingkaran. Lalu panjang garis lengkungan 110 cm. Oke? Jadi di sini ditentukan untuk panjang garis lengkungnya 110 cm. Nah, untuk kita mencari jari-jarinya teman-teman, kita akan mencari terlebih dahulu panjang garis lengkung, agar nanti kita menentukan berapakah luas hiasan dinding. Oke, kita akan cari terlebih dahulu panjang garis lengkung ini agar dapat jari-jarinya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sini teman-teman ditanya berapa luas hiasan dinding. Oke, kita jawab setengah keliling lingkaran sama dengan 110 cm. Oke, hiasan dinding berbentuk setengah. Lalu dengan panjang garis lengkungnya 110 cm. Lalu yang setengah ini kita turunkan. Setengah dikali 2 dikali pi dikali r. Oke, kita pakai rumus pi dikali r. Setengah dikali 2 dikali pi dikali r sama dengan 110. Nah, di sini teman-teman, ini bisa kita hilangkan, dibagi 2, bagi 2, habis. Oke, jadi 1 dikali r boleh, 1 dikali r boleh, sehingga pi-nya kita turunkan, lalu r-nya kita turunkan. Pi dikali r sama dengan 110. Oke, di mana r-nya sama dengan 110 dibagi 22/7. Oke, di sini kita pakai pi-nya 22/7. Di dalam pecahan, di mana di dalam pembagian, kita akan merubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga kita akan turunkan, 110-nya kita turunkan, pembaginya kita ganti menjadi perkalian, sembari kita balik pembilang ke bawah, penyebut menjadi ke atas. Oke, 22/7 menjadi 7/22. Nah, di sini kita sederhanakan, 22 kita bagi 22, 1. 110 dibagi 22, 5.
Lalu kita kalikan 5 dikali 7, 35 cm. Nah, di sini jari-jari kita sudah dapat. Oke, jari-jari sudah dapat. Kita akan mencari luas hiasan. Luas hiasan kita pakai rumus setengah dikali pi dikali r kuadrat. Nah, setengah ini adalah yang ditentukan. Hiasan dinding berbentuk setengah lingkaran. Sehingga setengahnya kita masukkan, lalu rumusnya kita masukkan pi dikali r kuadrat. Lalu setengah ini kita turunkan, pi-nya kita memakai 22/7. Oke? Lalu dikali 35 dikali 35 r kuadrat. Di mana 35-nya ini tadi yang kita cari jari-jari yang teman-teman ya, 35 dari keliling lingkaran tadi. Nah, kita sudah ketemu sehingga kita masukkan r-nya dari hasil yang kita cari tadi. Oke? 35 dikali 35. Lalu ini kita bagi 2, 2 dibagi 2 1, 22 dibagi 2 11. Sehingga 1 dibagi 1 1, kita kalikan 11 11. Oke? Lalu yang 7 ini kita bagi 7 1, 35 kita bagi 7 5. Sehingga 1 dikali 5 5. Oke? 1 dibagi 1 1, dikali 11 11, 1 dikali 5 5. 35-nya kita turunkan. Lalu kita kali lagi 11 dikali 5 55, 35-nya kita turunkan. Kita kalikan lagi 55 dikali 35, hasilnya 1925 cm. Oke, jadi luas hiasan dinding adalah 1925 cm persegi. Kita lanjutkan soal nomor 7. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran. Diketahui diameter lapangan tersebut adalah 14 meter. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut jika ia harus berlari sebanyak 3 putaran? Nah, di sini teman-teman kita ketahui terlebih dahulu diameter lapangannya 14 meter. Oke, ini diameter lapangannya. Lalu atlet tersebut berlari sebanyak 3 putaran. Oke, lalu ditanya berapa panjang lintasan yang ditempuh. Nah, di sini teman-teman kita jawab, panjang lintasan yang ditempuh banyak putaran dikali keliling lingkaran. Sehingga kita memakai rumus pi dikali d. Oke. Nah, 3-nya ini kita pindahkan karena 3 putaran. Dia berlari sebanyak 3 putaran. Kita pindahkan, lalu kita masukkan rumus pi dikali d. Oke. Lalu 3-nya kita turunkan, pi-nya kita memakai 22/7. Lalu kita kali diameternya 14. Lalu kita sederhanakan, 7 ini kita bagi 7, 1, 14 kita bagi 7, 2. Sehingga 3 dikali 22, 66. Lalu 1 dikali 2, 2. Lalu kita kalikan lagi, 66 dikali 2 sama dengan 132 meter. Jadi, panjang lintasan yang ditempuh atlet adalah 132 meter. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Suatu taman yang berbentuk lingkaran akan ditanami rumput dan dibuat kolam. Sebanyak 1/4 taman akan dibuat kolam dan sisanya ditanami rumput. Jika jari-jari taman tersebut adalah 5 meter, berapakah luas taman yang ditanami rumput? Oke, untuk soal nomor 9 kita harus lebih cermat teman-teman untuk memahami kalimat pertanyaannya. Nah, kita ketahui terlebih dahulu tamannya berbentuk lingkaran. Oke. Lalu 1/4 taman dibuat kolam dan sisanya ditanami rumput. Nah, di sini teman-teman 1/4 taman dibuat kolam dan sisanya ditanami rumput. Jadi nanti kita buat ilustrasi satu gambar lingkaran. Oke teman-teman ya. Kita lanjutkan. Panjang jari-jarinya 5 meter. Oke, jadi panjang jari-jari taman 5 meter. Nah, ditanya berapa luas taman yang ditanami rumput. Kita akan cari terlebih dahulu luas taman teman-teman. Lalu nanti kita kurangkan dengan luas kolam. Oke, kita lanjutkan. Luas taman pi dikali r kuadrat. Pi-nya kita memakai 3,14. Oke, lalu kita kali 5. Kita kali lagi 5 karena r kuadrat. 3,14 dikali 5 dikali 5. Lalu 3,14 dikali 5 hasilnya 15,7. Oke. Lalu 15,7 kita kali 5 lagi hasilnya 78,5. Oke. Jadi 15,7 dikali 5 78,5 meter. Nah, luas kita sudah dapat, luas taman. Kita akan cari luas yang ditanami rumput. Di sini luas ditanami rumput kita memakai 4/4 dikurangi 1/4. Kenapa 4/4? Kita buat ilustrasi. Di sini taman yang berbentuk lingkaran. Kita ilustrasikan taman itu
berbentuk lingkaran. Lalu akan ditanami rumput. Sebanyak 1/4 taman akan dibuat kolam. Oke, jadi 1/4 taman akan dibuat kolam. Kita buat sini kolam K. Nah, itu teman-teman ya, kolam 1/4 dan sisanya ditanami rumput. Nah, berarti sisanya ditanami rumput. Kita buat R, rumput. Oke, teman-teman. Jadi taman tersebut berbentuk lingkaran. Oke, jadi kita hitung berapa bagian di dalam lingkaran. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Nah, untuk 1/4 bagian ini, 1 dari 4 bagian adalah buat kolam. Oke, sisanya buat ditanami rumput. Sehingga 4/4 dari 4 bagian ini dikurangi 1/4 buat kolam. Oke, teman-teman ya, 1 dari 4 bagian. Lalu kita kurangkan 4 dikurangi 1, 3, 4 dikurangi 4, tetap 4 penyebutnya. 4 dikurangi 1, 3 karena penyebutnya sudah sama. Sehingga jawabannya 3/4 bagian. Nah, di sini kita akan sederhanakan teman-teman. 3/4 kita rubah menjadi desimal biar mudah. 3/4 kita bagi teman-teman ya. 3 dibagi 4. 4 kali berapa? Hasilnya 3, tidak bisa. Kita bantu 0, 4 kali berapa? Hasilnya 30, 7. 7 kali 4, 28. Kita kurangkan, 0 dikurangi 8 tidak bisa, kita bantu, sisa 2. Jadi 10 dikurangi 8, 2. Lalu 4 kali berapa? Hasilnya 2, tidak bisa, kita bantu lagi 0. 4 kali berapa? Hasilnya 25. Sehingga 5 dikali 4, 20. 0,75, oke? Jadi 3/4 kita rubah ke desimal 0,75. Lalu kita kalikan tadi dengan luas taman 78,5. Sehingga jawabannya 58,875 meter. Jadi luas taman yang ditanami rumput adalah 58,875 meter persegi. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran akan dipasang pagar di sekelilingnya. Jika luas permukaan kolam tersebut adalah 150 meter persegi, berapakah keliling pagar kolam ikan tersebut? Jadi kita ketahui terlebih dahulu teman-teman, kolam ikan berbentuk lingkaran, lalu dipasang pagar di sekelilingnya. Lalu luas permukaan kolamnya 154 meter persegi. Nah, di sini teman-teman dapat kita simak bahwa kita harus mencari jari-jari terlebih dahulu, agar nanti kita dapat mencari keliling dari pagar tersebut teman-teman ya. Oke, ditanya berapa keliling pagar kolam ikan. Nah, di sini kita akan cari terlebih dahulu, luasnya sudah ditentukan 154. Nah, kita pindahkan teman-teman, kita pakai rumus luas pi dikali r kuadrat. Oke, kita kerjakan. R kuadrat sama dengan luas dibagi pi. Di sini luasnya 154 sudah ditentukan. Di sini teman-teman ya. Lalu kita pakai pi-nya 22/7 dibagi 22/7. Nah, di sini akan kita pindahkan, di mana apabila pecahan akan kita rubah menjadi pembagian menjadi perkalian, pembilang menjadi ke bawah, penyebut menjadi ke atas. Nah, di sini kita turunkan 154-nya, lalu pembaginya menjadi perkalian, 22/7 menjadi 7/22. Oke, di sini kita sederhanakan, kita bagi 22, 1, kita bagi 22, 7. Sehingga 7-nya kita pindahkan, 7 dibagi 1, 7. Oke, jadi R kuadratnya atau R pangkat 2, 7 dikali 7. Lalu di mana R pangkat 2? Lawan dari akar teman-teman ya. Sehingga R sama dengan akar 49. Nah, akar 49 adalah 7. Jadi R-nya kita sudah ketemu 7. Oke. Lalu kita akan masuk mencari keliling, di mana R-nya kita sudah dapat 7. Kita masukkan rumusnya teman-teman, 2 dikali pi dikali R. Nah, 2-nya ini kita turunkan, pi-nya kita memakai 22/7, di mana 22/7 masih kelipatan 7. Oke teman-teman, lalu R-nya 7, karena tadi sudah dapat kita 7 ini. Tinggal kita bagi berlebih mudah, 7 ini kita bagi 7, 1, ini kita bagi 7, 1. Sehingga 2-nya kita turunkan, 22 dibagi 1, 22. Lalu
Kita kalikan lagi, 2 dikali 22, 44 meter. Nah, jadi keliling pagar kolam adalah 44 meter. Oke, kita sudah selesai membahas latihan 6 sesi kedua, di mana pelajaran kita ini atau latihan kita ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dan bisa mendapatkan manfaat ya teman-teman ya, dan bisa tersampaikan dengan baik kepada kita semua. Kita akan masuk sesi berikutnya, di mana sesi berikutnya kita akan membahas latihan ulangan pelajaran 3 paket 1. Mudah-mudahan teman-teman kita masih bisa ketemu lagi, bisa belajar bersama Adnan Media Belajar. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.